Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga bagi yang sudah mulai terbiasa dengan pembelajaran di Progate, semoga tidak ada kendala yang terlalu bagaimana. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, kendala, kesulitan teknis, bisa langsung bertanya di kelas masing-masing. Sudah ada instruktur dan juga saya yang siap sedia. Nah, ini teman-teman, saya ingin sharing aja video singkat bagaimana pendekatan saya sendiri. Saya juga bukan seorang programmer, cuman saya pendekatannya bagaimana untuk mengerjakan latihan dojo namanya. Ini ada dua latihan dojo. Jadi ini saya sedikit rangkumkan lagi. Di HTML CSS ini ada 7 bagian ya. Studi 1, studi 2, lalu ada latihan atau dojo, latihan 1, latihan 2. Ini teman-teman akan menerapkan apa yang sudah dipelajari di sini. Lalu habis itu akan ada materi studi 3, lalu latihan lagi dojo, menerapkan apa yang sudah dipelajari di studi 3. Lalu yang terakhir flexbox. Jadi total ada 7. Ini semua harus dikerjakan ya teman-teman. Jadi oke, baik. Jadi ini saya coba lihat aja apa yang akan kita kerjakan sih di HTML CSS 1 latihan ini yang dojo. Dilihat aja dulu teman-teman. Jadi ada gambaran akan sekompleks apa sih akan kita kerjakan. Oke. Jadi ini kita akan membuat header, bagian atas halaman, bagian konten to isi, bagian formulir, footer. Terus terang, saya pun nggak ingat satupun bagaimana penulisan sintaksnya, kodenya. Dan memang sintaks itu bukan untuk dihafalin, cuman untuk membiasakan. Jadi emang kuncinya tuh mengulang-mengulang terus, tidak mungkin sekali bikin langsung jadi hafal, karena terlalu banyak sintaks yang harus Anda ingat, tidak mungkin bisa diingat. Jadi kuncinya adalah latihan. Dan kedua, seorang programmer yang bagus itu tidak hanya mengerti coding ya, tapi ini tidak kalah pentingnya adalah membaca. Jadi saya, kalau teman-teman pernah saya balas di Discord, pasti saya sangat selalu menekankan dibaca instruksinya, dibaca instruksinya, dibaca. Selalu saya bilang dibaca karena memang sangat penting gitu. Kami ingin teman-teman tidak hanya belajar coding, cuman juga menjadi menggemari membaca, karena membaca itu setengah kerjaan dari menulis suatu coding. Oke, kita coba mulai saja. Kembali lagi, ini pendekatan saya sendiri karena saya juga tidak mengerti, tidak hafal. Ini yang saya lakukan untuk saya bisa melalui latihan ini, dan mungkin ini bisa jadi referensi teman-teman lain. Tentunya pertama baca instruksinya paling penting agar tidak bingung. Nanti teman-teman kalau nggak baca langsung panik, kok ini nggak bisa, ini mana gininya. Karena ini memang beda, ini dojo latihan di mana Anda tidak ada instruksi seperti di studi 1, studi 2 gitu. Jadi ini bantuannya dikurangin lah. Ini untuk mengetes kemampuan teman-teman setelah mempelajari studi 1, studi 2. Jadi ada spesifikasi, ini sedikit arahan, harus paddingnya seberapa, marginnya seberapa, warnanya apa, background colornya apa. Misalnya ingin kembali ke sini, bisa klik ini. Nah, ini pendekatan di dojo ini berdasarkan tampilan hasil. Jadi Anda dapat menulis kode apa yang Anda sukai. Ini maksudnya bukan bebas mengarang kode ya, cuman lebih kayak urutannya itu tidak harus benar-benar plek-ketiplek sesuai dengan apa yang sudah teman-teman lakukan di materi studi 1 dan 2. Jadi maksudnya saya adalah misalnya saya mau nulis yang CSS-nya list dulu deh, baru nanti header logo atau header, nggak apa-apa gitu. Jadi nggak harus urutannya ngikutin, cuman yang penting sinteksnya harus benar. Jadi jangan lupa seperti biasa, titik komanya jangan lupa, tutup kurung kurawalnya jangan lupa. Hal-hal seperti itu mohon dibaca dengan teliti. Kembali lagi, membaca ketelitian itu adalah setengah dari hasil kerjaan suatu coding. Oke, kita lanjut saja. Oke, ini tampilan kurang lebih sama ya kayak di materi, cuman tidak ada instruksinya sebelah kiri, jadi lebih menantang. Oke, saya agak sedikit paham. Jadi di sini jawaban saya masih kosong, dan ini tujuan saya untuk di latihan ini. Saya harus membuat sebuah header, ada logonya, lalu ada menu-menu ya gitu. Oke. Ini ada 2 file, ada index.html, ada style sheet. Sudah ada keterangannya, ini masih dibantu, jadi di mana Anda bisa ketik kode Anda di bawah sini, kasih komen. Lalu di sini. Oke. Nah, teman-teman, jadi saya pendekatannya gini. Ini saya udah lupa nih saya harus ngapain. Saya nggak tahu.
Yang saya lakukan adalah saya biasanya ke bantuan, tapi saya nggak lihat jawaban tentunya karena terlalu gampang dong. Saya baca aja nih tipsnya. Kalau ada tips diambil aja, dinikmati. Itu gunanya agar kita tahu harus ngapain gitu ya. Jadi ada tips dibaca. Nah, ini beberapa kata yang susah ini bagaimana penonton. Oke. Nah, ini ada berikut beberapa halaman berguna yang dapat dibaca jika Anda kebingungan. Saya kebingungan. Terima kasih Prograde. Jadi saya klik saja struktur header. Nah, ini akan membawa teman-teman ke seharusnya akan membawa ke materi di studi 1 atau studi 2 lah yang membahas mengenai struktur header. Oke, benar. Oke, ya benar. Oke, jadi logo dan list. Oke, sekarang saya juga. Oke, ini berarti yang kita mau kerjakan logo dan list. Ini dibaca lagi aja slide-nya. Oke, saya perlu elemen div untuk logo, saya perlu elemen div untuk list. Jadi saya minimal perlu 2 tag div. Elemen div ya. Oke. Oke, untuk list di indeks HTML-nya dibuka dengan tag UL, lalu masing-masing kata kita menggunakan li gitu ya. Jadi tadi ada apa aja tuh? Tentang pelajaran hubungan, berarti kita membutuhkan 3 li di dalam elemen list gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya habis baca ini masih agak sedikit bingung, coba aja kerjain lagi gitu kan. Jadi biar kembali lagi ilmunya gitu. Tapi saya mau coba dulu sendiri. Coba ini bener nggak ya? Saya perlu salah kan? Ketiknya di sini, coba div. Kalau nggak salah perlu 2 ya. Coba saya tinjau ulang. Nah, ini gunanya tips dan meninjau ulang materi. Walaupun tidak ada instruksi tadi di dojo, cuman kita bisa meninjau ulang apa yang sudah kita pelajari di studi. Tidak menyalahi gitu. Oke. Oke, sip. Coba saya lihat lagi slide-nya. Saya perlu class header, lalu di bawah header saya perlu jadi kan ada header, cuman karena ada dua elemen ya, ada logonya lalu ada listnya, jadi di dalam div header perlu ada 2 div lagi yang nanti kita mengatur header logonya seperti apa dan mengatur header listnya seperti apa. Oke, kita buat saja sekarang. Berarti ini salah. Header gitu ya. Nah, di dalam header ada 2 div. Tapi tadi apa? Header logo jebret div plus header list gitu ya. Oke. Nah, ini kita harus define dulu ini Prograde. Nah, dia muncul kan di sini. Nah, ini udah ini udah menuju benar nih kita. Ini apa ya? Nah, ini saya lupa nih. Oh. Oke. UL, benar nggak ya? Lalu LI. Nah, tentang kembali lagi teman-teman, saya benar-benar lupa tadi pas mulai, cuman saya meninjau ulang materi lalu saya agak 70% 80% kembali lagi lah gitu. Jadi saya pendekatannya seperti itu, mungkin bisa menjadi satu percontohan ya buat teman-teman yang benar-benar pemula, newbie seperti saya. Ya, oke.
Minimal HTML-nya sudah jadi. Sekarang tentunya kita perlu menerapkan beberapa CSS ya, agar bentuknya seperti ini gitu. CSS-nya belum ada apa-apa. Oke. Nah, saya lupa lagi nih. Coba kesini dulu. Oke, saya nggak mau ada bullet. List style-nya none. Oh, kebetulan secara sistem sudah tertulis list style none, jadi tentunya jadi masuk akal ya, sudah tidak ada bullet point-nya, titik-titik. Oke. Nah, ini sebenarnya apa yang kita kerjakan di sini sangat mirip dengan apa yang kita akan kerjakan di latihan dojo ya. Tuh, ini persis yang saya ini. Oke, sudah paham saya sih. Kayaknya sudah benar untuk bagian ininya, saya tutup saja. Lalu saya kebantuan lagi, saya melihat tips berikutnya. Karena saya lupa layout header, saya coba buka. Oke, ini menjajarkan ini ya, apa, elemen-elemen yang ada di header. Bentuknya saya di sini seperti ini, benar. Nah, ini teman-teman, ini gunanya membaca uh, tips petunjuk ya, ini agar membantu apa ya, pengalaman pelajaran teman-teman, agar tidak terlalu menebak-nebak lah gitu ya. Oke, saya mau menjajarkan ini. Maaf, kepencet. Float left. Oke, di linknya saya harus nambahin float left. Coba. Berarti di sini saya coba float. Salah. Jangan lupa, jangan buru-buru ngetiknya seperti saya, nanti apa namanya, typo lalu stres. Left. Ini langsung berubah dia. Oke. Nah, kita harus menerapkan float left ke header logo juga, tapi tidak hanya ke list ya. Mari kita coba. Jadi di sini header logo float. Ini benar nggak ya? Saya juga nggak tahu. Oh, benar. Oke, sip, mantap. Kadang saya juga masih suka lupa ini pakai titik apa enggak sih. Ya, kalau nggak berubah ya berarti saya salah gitu. Titiknya, oke, sip. Oke, sudah sejajar. Nah, ini kalau nggak salah, nah ini kita tinggal mainin CSS-nya. Pertama, font family-nya sudah benar, berarti ini tinggal ukuran, padding, margin, sama background color ya, sama color text-nya tentunya ya. Bener nggak? Oh, oke. Mungkin di sini bisa ada petunjuk atau petuah. Ini oke, sudah ini dia. Terapkan style berikut ke header logo 36. Coba ya. Sebenarnya di sini ada spesifikasinya sih. Ini dia spesifikasi. Oke, ukuran fontnya harus 36. Ini tidak dirubah ukuran fontnya. Lalu ini padding kiri kanan 40, padding atas bawah 20. Ini padding kiri kanan 20, atas bawah 33. Oke. Gimana caranya? Mari kita coba. Mungkin saya salah, mungkin saya benar. Cuman ya harus dicoba. Itulah menjadi seorang programmer. Header logo, langsung sini aja ya kalau header logo. Font size 36 px, jangan lupa px nya teman-teman. Lalu padding saya, oh ya, padding itu gimana ya penulisannya ya. Ntar saya
lupa ingat sih, coba bener nggak padding. Kalau nggak salah, kalau misalnya kiri kanan sama dan atas bawahnya sama, tidak perlu 2 kali. Jadi kalau nggak salah 40 px 20 px. Kayaknya kebalik saya. Coba begini. Nah, ini kayaknya udah sama nih. Lalu header list. Ini font size-nya tidak harus diapa-apain. Apa langsung di sini tadi ya? Ntar saya coba dulu deh. Padding berapa tadi? 20 px 33 px. Bener nggak? Oh, salah, berarti bukan di sini. Kita hapus dulu, apa di sini ya? Nah, bener kan? Tapi sayangnya kayaknya saya kebalik nih. Sudah benar, sudah sejajar. Terakhir, kayaknya secara teks dan CSS teksnya sudah benar. Saya hanya perlu menambahkan warna background. Warna background masuk ke mana ya? Header ya. Coba header. Bener nggak ya? Background color. Apa tadi background colornya? Hashtag 26D0C9. Kok nggak bisa? Ada yang salah kah? Benar ya, ini warnanya nih. Taruh di mana ya? Di sini kah? Enggak, sudah benar tadi. Ini body semua soalnya. Berarti ini harus kita lihat bantuan lagi. Gitu aja teman-teman ya. Jadi coba kita perhatikan tips dan banyak baca aja. Nah, ini kan ya sebenarnya apa yang kita buat nih. Oke, seharusnya materi yang saya butuhkan ada di sini. Ini padding tadi saya sudah benar. Ini sudah oke sih tadi. Oke, langsung latihan. Saya nyontek sedikit. Iya benar nih header. Oh, background color ini F. Oke, sip. Coba ini saya copy paste aja. Walaupun sebenarnya tidak bagus, cuman ya ada gunanya tips. Mari kita coba. Nah, jadi kan? Ini dia. Jadi sebenarnya kalau saya bacanya teliti, saya sebenarnya tadi bisa ini. Jadi saya ulang ya. Jadi tadi itu sudah benar sebenarnya. Background color apa tadi?
26D0 26D0C9. Lalu saya perlu height ya, 60px ya kan. Lalu colornya ini FFF. Nah gitu deh, jadi dibaca aja dengan teliti spesifikasinya ya. Kalau lupa ininya apa, tinggal lihat bantuan, buka materi. Nah ini seharusnya kalau saya kirim, hore, jadi gitu ya teman-teman ya. Pelan-pelan saja dibaca, tinjau ulang materi, karena nggak mungkin hafal. Yang sudah berpengalaman pun pasti begitu nanti makin kompleks nggak akan hafal. Itulah gunanya dan pentingnya membaca. Jadi selalu baca instruksi, baca tips. Terima kasih teman-teman, semoga berguna dan selamat melanjuti pelajarannya ya.